Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita kembali dalam Markus pasal 3. Kali ini kita mengambil ayat pertama sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegalan hati mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali kita dengar kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan menerima yang baik. Atau kalau kamu berbuat baik pada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepadamu juga. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan bahwa bila kita berbuat baik, tidak selamanya orang akan membalas kita dengan kebaikan pula. Hal ini seringkali membuat orang jadi lemah, putus asa, kecewa. Kenapa? Saya telah berbuat baik, orang masih mengkritik, orang masih menekan, orang masih memfitnah, orang masih mengkhianati, orang masih berbuat jahat. Nah, kita akan belajar pada Daily Devotion hari ini ilmu tentang berbuat baik. Yang pertama, ilmu tentang berbuat baik dalam mengerjakan yang baik sekalipun. Kadangkala kita harus melewati banyak kritik. Kita sudah melayani Tuhan dan berkorban bagi orang lain, masih aja dikritik. Ini kadang membuat kita jadi seringkali kecewa, seringkali marah, seringkali berteriak, "Tuhan, kenapa kami harus menghadapi semua ini?" Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa perbuatan baik bukanlah jasa, tetapi panggilan kita sebagai orang percaya. Matius pasal 5 ayat 16, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga." Artinya, kalau berbuat baik itu jangan redup, jangan lemah, jangan menjadi kecewa. Teruslah bercahaya, sehingga ketika orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Karena bila kita tidak berbuat baik, maka iman kita pasti diragukan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau orang itu hatinya baik, pasti perbuatannya baik. Kalau orang itu hatinya nggak baik, pasti perbuatannya tidak baik. Jadi kalau memang Anda mengerti bahwa Anda adalah orang yang hatinya baik, ayo lanjutkan. Sekalipun kita menghadapi banyak kritik dan kekecewaan, Yesus yang tujuan datang ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia, dia berbuat baik kepada banyak orang, menyembuhkan banyak orang dari segala sakit penyakit, bahkan membebaskan banyak orang dari belenggu kuasa kegelapan. Masih saja kepala-kepala agama mengkritik dan hendak membunuh Yesus. Kadang kita bingung juga, kenapa orang udah gak bantu, orang yang susah masih aja mengkritik. Itulah sifat manusia. Makanya penting di sini untuk kita jangan jadi penonton, tapi jadi pemain. Penonton itu selalu kritikannya lebih keras daripada pemain. Makanya kami di Yayasan Tangan Pengharapan, orang-orang kritik yayasan kami adalah orang-orang yang bukan mendonasikan uangnya kepada yayasan kita. Bukanlah donatur kita, tapi para donatur kami dan orang-orang yang memberi donasi itu jarang sekali mengkritik. Makanya penting di sini untuk kita jangan jadi penonton, tapi jadi pemain. Untuk kita jangan cuma punya hati yang baik, tapi tunjukkanlah perbuatan baik kita. Kita nggak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Artinya kita nggak bisa mencegah orang ngomongin kita, kritik kita, itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Jadi kita belajar bahwa perbuatan baik bukan jasa, tetapi panggilan sebagai pengikut Kristus. Bicara panggilan, mau terima pujian, tidak terima pujian, kita akan tetap melakukan dengan sukacita perbuatan baik kita kepada yang lain.
Bicara panggilan, mau dikritik tidak dikritik, kita akan tetap melakukan perbuatan baik dengan sukacita. Bicara panggilan, mau kita dibayar tidak dibayar, kita akan tetap berbuat baik dengan sukacita. Perbuatan baik bukan jasa tapi panggilan. Jadi kalau kita masih kecewa dan sakit hati ketika kita berbuat baik, menunjukkan bahwa perbuatan baik kita belum menjadi gaya hidup. Hari ini kita di-challenge, ditantang, hari ini kita di-encourage untuk bisa bertumbuh dalam perbuatan baik menjadi gaya kehidupan kita, sehingga kita bisa bebas dari sakit hati dan hidup dalam kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita belajar ilmu tentang berbuat baik. Mengerjakan hal yang baik adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, perbuatan baik bukan jasa, tetapi tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau Anda berbuat baik, kalau Anda masih menuntut, itu namanya bukan kasih, tapi nafsu. Karena kasih sifatnya membagi tanpa syarat, sedangkan nafsu sifatnya menuntut dan sukar membagi. Bedanya Yesus sama teroris, Yesus mengorbankan dirinya, memberi dirinya agar kebutuhan orang lain tercapai. Sedangkan teroris mengorbankan orang lain demi kebutuhannya tercapai. Jadi, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri harusnya jangan menuntut. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri menuntut, dengan pengen terima puji atau balasan ya, maka kita udah terima balasan dari manusia. Jangan lagi menuntut Tuhan berbuat lebih banyak kepada kita. Jadi orang-orang yang menuntut kebaikan atas jasa-jasanya kepada orang lain menerima balasannya dengan keterbatasan. Tapi kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak menuntut, maka kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Dan kalau Tuhan membalas kepada kita, pasti kualitas dan kuantitasnya jauh lebih besar daripada bisa manusia balas kepada kita. Itu sebabnya biasanya orang yang tulus ketika berbuat baik, orang yang betul-betul menjadikan perbuatan baik itu panggilan hidupnya, selalu mengalami banyak mujizat, selalu mengalami banyak hal-hal ajaib dari Tuhan. Anda bisa analisa, setiap kali orang bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pasti orang itu telah menabur yang benar di masa lalu, orang itu telah menabur pengampunan di masa lalu, orang itu telah menabur kebaikan. Makanya orang itu punya banyak kesaksian tentang hal baik dari Tuhan. Jadi kita gak usah lagi ungkit-ungkit semua kebaikan kita dan jasa-jasa kita, apa yang kita sudah lakukan kepada orang lain. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan tanpa batas. Jadi kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, jangan bagikan kasih secangkir gelas kepada orang di sekitar kita. Itu tidak adil. Kalau kita sudah menerima kasih seluas lautan, mari bagikan kasih juga seluas lautan kepada orang di sebelah kita. Yang ketiga, ilmu tentang berbuat baik. Perbuatan baik harus dilepaskan di dalam kuasa Tuhan. Perbuatan baik harus dilepaskan dalam pengurapan Tuhan. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan secara finansial, secara waktu, secara tenaga, secara hikmat. Sedangkan orang yang perlu kita tolong begitu banyak. Daerah yang kita perlu bantu begitu luas. Kita bisa stres kalau kita mengandalkan kemampuan kita yang terbatas. Itu sebabnya kita butuh anugerah pengurapan dan kuasanya. Ada begitu banyak penyakit yang gak bisa diselesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Makanya Yesus ketika berbuat baik, dia lakukan juga dengan mujizat. Ketika dia berhadapan dengan orang yang mati sebelah tangan, yang dilakukan selain berbuat baik dengan memperhatikannya, yaitu melakukan mujizat sehingga tangan yang mati bisa kembali aktif. Ketika dia lihat Lazarus yang mati sudah 4 hari, yang dilakukan, dia berbuat baik dengan mujizat sehingga yang mati menjadi bangkit, yang terikat kuasa kegelapan dibebaskan, yang sakit disembuhkan. Bahkan Yohanes dan Petrus ketika hendak masuk ke bait Allah jam 3 sore, dia dihadang sama orang yang lumpuh sejak lahir. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya yaitu kuasa Tuhan, bangkit dan berjalanlah. Saat itu juga orang yang selalu ngemis-ngemis berhenti ngemis. Kenapa? Karena dia sudah bisa berjalan. Oleh karena kuasa Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizatnya.
Ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia, butuh kuasa Tuhan. Ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang yang kelaparan, sedangkan di tangannya hanya cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang dilakukan sama Tuhan Yesus, dia menghadap ke atas, mengandalkan kuasa Tuhan. Dan waktu dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan merobek roti tersebut dan ikan tersebut. Akhirnya 5.000 orang yang kelaparan dapat kenyang. Mari gunakan harta kita yang terbatas, tenaga kita terbatas, hikmat kita yang terbatas, waktu kita terbatas dengan pengurapannya. Sehingga akhirnya bisa dilipat gandakan, banyak orang ditolong, banyak orang dibantu, banyak orang disembuhkan, banyak orang bisa di-upgrade hidupnya lewat hidup kita. Jadi kita belajar hari ini ilmu tentang berbuat baik. Yang pertama, dalam mengerjakan hal yang baik sekalipun kadangkala kita harus melewati banyak kritik. Yang kedua, ilmu tentang berbuat baik. Mengerjakan hal baik adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, ilmu tentang berbuat baik harus dilepaskan dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Live a better life. God bless you. Kendala yang benar-benar di tengah laut, ya mati mesin sih. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.